Legenda asal-usul Panglima Macan Putih Prabu Siliwangi. Mendengar kata Pajajaran, terbayang sebuah kerajaan di tanah Pasundan yang mewah dan agung dipimpin oleh raja bijak dan penuh karisma, Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Sang Prabu yang dikenal sakti mandraguna juga arif dan bijaksana ini tak hanya memiliki bala tentara yang sangat kuat, ternyata juga memiliki banyak pasukan dari bangsa gaib. Salah satu dari pasukan gaib yang populer hingga saat ini yaitu pasukan gaib Maung Bodas atau Macan Putih. Siapa yang tidak tahu ketika kita bicara Prabu Siliwangi sudah pasti akan selalu melekat dengan sosok Macan Putih. Oleh karena itulah kita sering menemukan banyak gambar maupun lukisan di mana seekor macan putih yang selalu berada di sekitar Prabu Siliwangi. Tak hanya itu, Maung Bodas juga dijadikan sebuah lambang agung oleh pasukan Kodam Siliwangi TNI Angkatan Darat, yang menjadi simbol kekuatan akan tangguhnya seorang kesatria. Bahkan untuk masyarakat Jawa Barat dan Banten khususnya, akan sering ditemukan gapura atau patung dengan bentuk macan di setiap daerah, yang mungkin itu menjadikan tanda kebesaran dan ciri khas akan kejayaan Prabu Siliwangi yang merupakan penguasa dan nenek moyang mereka. Hadirnya Maung Bodas sebagai khodam pendamping Prabu Siliwangi memang sudah menjadi perbincangan masyarakat khususnya di tanah Pasundan sejak dahulu kala. Kekuatan dan karisma khodam tersebut sangat mencuri perhatian bagi mereka para pecinta ilmu supranatural. Sampai-sampai tak sedikit dari mereka yang berburu makhluk tersebut untuk dijadikan khodam pendampingnya. Namun siapa sangka, makhluk halus berwujud macan putih itu bukanlah didapat dari hadiah ataupun adanya hubungan pertemanan antara Prabu Siliwangi dengan macan putih. Ternyata keberadaan macan putih tersebut didapatkan usai sang Prabu menaklukkannya dalam satu pertempuran sengit di antara mereka. Diketahui macan putih yang dimaksud ini adalah seorang raja harimau penguasa alam gaib yang memiliki ribuan pasukan sejenisnya yang tersebar di seantero Pulau Jawa. Oleh karenanya dipercaya jika Prabu Siliwangi mampu menguasai semua kekuatan gaib yang berwujud harimau atau raja dari penguasa harimau gaib setanah Jawa. Menurut cerita rakyat yang sudah melekat secara turun-temurun, kisah awal mula Prabu Siliwangi memiliki pendamping harimau putih ini bermula ketika Prabu Siliwangi sedang melakukan sebuah pengembaraan, yang kala itu beliau belum menjadi penguasa Pajajaran. Prabu Siliwangi memang dikenal seorang yang suka melakukan pengembaraan, meskipun di tengah tugasnya sebagai raja besar pemimpin sebuah kerajaan, ia pun kerap melakukan pengembaraan dan menyamar menjadi rakyat biasa dengan melepas atribut serta identitas kerajaannya. Sang Prabu melakukan pengembaraan dengan tujuan turun langsung untuk melihat keadaan rakyat dan menguasai keadaan pertahanan wilayah kekuasaan kerajaan, serta untuk melakukan tapa brata dan olah ilmu kanuragan. Dalam sebuah pengembaraannya, di tengah perjalanan beliau yang hendak beristirahat guna untuk melepas lelah seusai melakukan perjalanan, Prabu Siliwangi beristirahat di kaki Gunung Cermai, tepatnya di Curug Sawer, wilayah Majalengka, Jawa Barat sekarang. Ketika sang Prabu hendak beristirahat, tanpa disangka tiba-tiba sekawanan macan putih gaib datang dari berbagai arah. Lalu mereka menghadang langkah sang Prabu dan siap untuk menerkamnya. Yang sebelumnya macan-macan tersebut tidak mengetahui bahwa orang yang mereka hadang itu ialah Prabu Siliwangi. Dari sekian banyak pasukan gaib, macan putih itu kalah oleh Prabu Siliwangi. Lalu kemudian tibalah saatnya giliran sang raja pemimpin dari pasukan gaib macan putih itu bertarung dengan sang Prabu. Berbeda dengan pasukan macan lainnya, sang raja macan gaib ini jauh lebih kuat. Sang Prabu pun hampir kewalahan menghadapinya.
Pertempuran keduanya terjadi begitu dahsyat, jual beli serangan di antara mereka pun tak terelakkan. Namun bukan Prabu Siliwangi jika tidak mampu mengatasinya. Prabu Siliwangi melihat dengan mata batinnya untuk mencari kelemahan dari lawannya itu. Dan sang Prabu mengetahui kelemahan dari Raja Gaib Macan Putih tersebut luka parah. Raja beserta pasukan Macan Putih itu sudah tidak berdaya di hadapan sang Prabu. Lalu mereka pun mengaku kalah dan meminta kepada sang Prabu untuk mau menjadi tuan dari mereka. Sang Prabu pun mengizinkan dan mau menjadikan mereka budak atau pendamping beliau. Sejak saat itulah Raja Macan Putih dan seluruh pasukannya mengabdikan diri dan bersedia membantu Prabu Siliwangi dimanapun berada dengan taruhan nyawa mereka. Dari kebijaksanaan serta kewibawaan beliau dan juga kesaktian yang dimilikinya ditambah pula dengan adanya bantuan dari pasukan gaib, maka pantas Prabu Siliwangi menjadi raja tersohor seantero tanah Jawa.